Halo siswa dan berada, apa kabar? Sekarang saya dan tim Otospot sudah berada di kota Sumedang, Jawa Barat. Senang sekali saya Aleasa Dewi bisa menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk menyajikan berbagai rangkaian informasi seputar dunia otomotif, modifikasi, tren dan gaya, dan tips tentunya. Dan seperti biasa, di akhir acara saya akan membacakan kiriman pertanyaan yang dikirim melalui akun Facebook dan Twitter. Nah, buat Sista dan Berada, jangan kemana-mana karena abis ini nih bakal ada segmen-segmen seru lainnya. Jadi tetap di Otospot, oke punya. Dalam episode hari ini, kami hadirkan komunitas terbesar pecinta mobil Swedia, di mana pada era Orde Baru menjadi kendaraan resmi kalangan menteri. Hingga tahun 1998, yang khas dari para pecinta Volvo adalah meletakkan kendaraan mereka cuma sekedar alat transportasi harian belaka. Akan tetapi menempatkan keselamatan dan kehidupan pada posisi penting. Sesuai moto Volvo, Volvo for Life di mata masyarakat, Volvo tetap menjadi kendaraan yang cukup bergengsi dan memiliki daya tarik tersendiri. Pemirsa Autosport, dalam segmen modifikasi, ide dan kreativitas untuk menghasilkan sebuah inovasi dapat dilihat dari hasil karya anak bangsa yang satu ini. Dengan teknik modifikasi, kendaraan roda 2 jenis Matic dapat menjadi sebuah motor beroda 3 dengan segala kelebihannya. Serta dari daerah Sleman, Yogyakarta, karena kecintaannya terhadap mobil lawas era 70-an jenis VW, dapat dimodifikasi menjadi sebuah kendaraan dengan tampilan yang berbeda. Tak kalah pentingnya bagi Anda pemilik sepeda motor, agar tetap selalu memperhatikan keselamatan dalam berkendara dan menguasai teknik sebelum menjalankan kendaraan dengan menyaksikan tips Autosport yang kami hadirkan dalam edisi kali ini. Sista dan Berada, masih di Otosport, oke punya. Masih bareng saya Aleasa Dewi di segmen tren dan gaya kali ini. Saya akan mengajak Anda untuk bertemu dengan komunitas Volvo seputar tren dan gaya. Seperti apa uniknya? Tetap di Otosport, oke punya. Kendaraan roda 4 ini tak ubahnya sebuah simbol status berjalan. Pasalnya, selain menjadi mobil dinas bagi para pejabat pemerintahan, di masa itu mobil ini juga menjadikan kendaraan pilihan bagi kalangan elit negeri ini. Seiring dengan perubahan dan berjalannya waktu, sekelompok penggemar dan pemilik berbagai jenis dan tipe mobil buatan Swedia ini pun bergabung dan membentuk sebuah wadah yang mereka beri nama Volvo Club of Indonesia atau lebih dikenal dengan VCOI. Memiliki 10 chapter yang berbeda di kota-kota besar Pulau Jawa, semakin memudahkan para pecinta mobil ini untuk saling berinteraksi, berbagi informasi, bahkan menjaring anggota baru guna bergabung dengan komunitas yang sudah berdiri sejak tahun 2001. Kita mau nanya-nanya nih mengenai komunitas Volvo ya. Latar belakang komunitas Volvo ini terbentuk di Indonesia tuh kenapa ya? Ya dulu itu sekitar tahun 2000-an, kurang lebih sekitar 20 member VCOI ingin membentuk satu wadah komunitas Volvo Club
Sehingga pada tanggal 19 Januari 2001 terbentuklah atau tanggal lahirnya Volvo Club of Indonesia. Dan hingga saat ini perkembangannya setelah 12 tahun kami berada di Indonesia ini, kami berada di 10 kota dengan 10 chapter. Dan kami ingin terus berkembang sesuai dengan visinya Volvo Club of Indonesia, yaitu memberi manfaat pada sebanyak mungkin pencinta Volvo di tanah air. Komunitas ini punya acara rutin berkumpul untuk tukar-menukar atau sharing informasi tentang kendaraannya masing-masing, merancang kegiatan bersama, serta melepas rasa kangen. Seperti yang dilakukan dan baru pertama kalinya adalah family gathering, kumpul anggota komunitas bersama keluarga. Dalam rangka 5 tahun chapter Bandung berdiri dengan konsep acara Back to Nature. Cintaku berkhianat. Seru kan Sisa dan Bayang Brada? Oke punya. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Kedua brother siapa? Dina. Iya. Ini temanya apa sih, seru banget. Oke, ini acara ulang tahun kita, HUT PCOI Chapter Bandung yang kelima. Ini acaranya itu PCOI Goes Nature, PCOI Goes to Camp. Ya, kita sangat berterima kasih ke chapter-chapter yang datang, yaitu chapter Jakarta, Depok, Bogor, dan ada juga dari Cirebon. Bahkan ada teman kita juga yang dari Kalimantan datang. Wow, dari Kalimantan Iya. datang meramaikan acara ini. Otosport. Masih di Otosport Oke Punya. Di segmen modifikasi ini saya sudah menaiki satu buah unit mobil yang warnanya menarik sekali dari kejauhan. Langsung aja yuk, nggak usah basa-basi, kita tanya bagian apa aja sih yang udah dimodifikasi. Maka tetap saksikan terus TVRI Otosport Oke Punya. Ide dan kreativitas seakan tak pernah habis. Bagi modifikator untuk menciptakan sesuatu yang baru, berbagai macam cara untuk memberikan tampilan menjadi berbeda dilakukan pada kendaraan. Seperti yang dilakukan oleh Mas Tim, pecinta mobil VW dari Yogyakarta, melakukan restorasi terhadap VW Kombi dengan aliran custom agar enak dilihat dan sedikit berbeda dengan mobil sejenisnya. Alasan memodifikasi custom nih apa ya, Dus? Bagian apa aja yang udah dimodifikasi? Jadi kalau dibilang kita kenapa di custom itu kadang ada saatnya kita dalam istilahnya mainan VW ini setelah punya yang misalkan orisinil, kita pengen berbuat atau memiliki VW yang sedikit berbeda dengan yang orang lain punya, seperti itu. Jadi contoh di Kombi ini itu bagian atap ya istilahnya, bagian atap ini kita potong sampai ke belakang, dipotong jadi bentuk pickup gitu. Modifikasi tidak hanya dilakukan pada bagian eksterior dari mobil VW ini saja. Kap atas mobil dipangkas sebagian. Ini tadinya ya, yang seperti saya bilang tadi, ini sebetulnya tadinya panjang, kita lantas dipotong untuk dijadikan pickup. Nah, lantas ada pemakaian untuk interior, kita pakai kayu, ya, aksen kayu seperti itu. Lantas ini seperti ini pakai motorized gitu ya, motorized. Jadi ini bisa buka tutup secara hidrolik, secara elektronik gitu ya. Kita pakai buka tutupnya tidak manual dengan tangan tapi dengan mesin seperti itu. Bagian interior pun diubah dengan menambahkan aksen kayu. Tak hanya sampai di situ, karena konsep mobil yang ditujukan sebagai kendaraan promosi, di bagian ruang kemudi
Beberapa komponen asli dari mobil itu sendiri masih dipertahankan seperti dashboard, setir, dan jok agar terlihat menarik dilapisi kulit sesuai dengan konsep modifikasi. Guna menambah kenyamanan saat berkendara, perangkat audio asli diganti dengan sistem Trane Audio masa kini. Bagi kita orang Jawa itu kebetulan kita dari Jogja, warna hijau itu lebih cenderung ke ada sisi seperti apa ya, tradisi atau kebetulan di Kerajaan Mataram atau Raja Jogja, Kerajaan Jogja itu memakai warna yang hijau seperti itu. Jadi kita sebagai katakanlah abdi dalam atau rakyat yang mengikuti dari apa namanya kesukaan dari Kerajaan Mataram atau Kerajaan Jogja. Melihat dari proses modifikasi, bagian-bagian mobil ini terbilang cukup menyita waktu. Ting menambahkan, waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan satu unit mobil ini memakan waktu selama 6 bulan. Tampilan gaya menggunakan 2 buah ban besar yang biasa digunakan pada kendaraan roda 4. Mungkin sudah biasa bagi sebagian bikers. Lain halnya dengan konsep modifikasi motor yang satu ini adalah ingin membuat motor roda 3. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah inovasi agar tampilan yang biasa menjadi luar biasa, seperti dilakukan Willy dari rumah modifikasi F16 di Bilangan Ciledug Raya, Jakarta Selatan ini. Kita bikin motor ini, konsepnya awalnya adalah kita pengen membuat motor 3 roda, ya 2 roda depan, 1 roda di belakang, tetapi kita nggak kepengen menghilangkan dinamika pengendara naik motor. Yang dimaksud dinamika naik motor itu adalah begini, banyak orang bikin motor 3 roda itu hanya memindahkan kaki-kakinya mobil ke motor. Hasilnya motor itu hanya kaku, diam gini aja, dia nggak bisa miring-miring gitu ya. Nah, dinamika naik motor itu adalah ketika kita belok kiri, dia miring ke kiri, gitu ya, miring kiri. Kalau ke kanan, dia miring ke kanan. Nah, itu yang kita bikin sistemnya. Itu namanya tilting steering, ya. Tilting itu miring. Jadi ini ada kombinasi antara suspensi itu sendiri, peredamnya, shock breakernya, sama sistem tilting, ya. Dia bisa miring kiri kanan gitu. Belok ke kiri, dia miring ke kiri. Belok kanan dia miring ke kanan, ke kiri miring kiri, ke kanan dia miring ke kanan. Ini tetap bisa. Motor Matic keluaran tahun 2005 yang dijuluki si elang biru oleh pemiliknya telah dilakukan modifikasi mesin secara berkesinambungan dengan komponen dan bagian lain yang sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan. Mesin Mio-nya sendiri kita sudah modifikasi, kita bore up, mesinnya sudah menjadi 150 cc, gitu ya, ganti piston dan part-part racingnya itu sudah kita masukkan di sini karena kita memang sudah perkirakan bahwa motor ini akan jauh lebih berat daripada beban motor aslinya. Ditambahkan oleh Willy, penggunaan ban mobil ukuran lebar 180, velg ring 14 di bagian depan, dan ban ukuran lebar 235 serta velg ring 18 di bagian belakang. Ini menunjukkan bahwa motor dimodifikasi tidak untuk mengejar kecepatan. Yang lebih utama adalah modif suspensi dan sistem tiltingnya. Motor ini memang tidak kita bikin untuk supaya speednya bisa kencang atau gimana. Ini buat action aja gitu. Butuh waktu pengerjaan sekitar 1,5 bulan untuk membangun motor ini. Dan suatu kebanggaan sendiri, si elang biru pertama kali muncul di depan umum. Pada acara Indonesia International Motor Show tahun lalu, sudah banyak peminat.
dan pecinta otomotif tertarik bahkan untuk memilikinya. Terdengar kabar dari sumber yang dapat dipercaya, motor ini sudah terjual dengan harga 55 juta rupiah. Modifikasi jenis motor beroda 3 baru pertama kali dibuat di tanah air. Karya anak bangsa tentunya. Dengan perbaikan dan penyempurnaan diharapkan dapat bersaing dan menjadi kebanggaan dengan produk sejenis dari mancanegara. Days are far from rosy now, and if I ask for the sky, will you still shelter me when the sky falls? Hampir di setiap kota-kota besar di tanah air, pengguna sepeda motor kecenderungannya semakin meningkat. Seiring dengan bertambahnya jumlah sepeda motor mengakibatkan angka kasus kecelakaan di jalan raya banyak terjadi pada moda transportasi jenis ini. Mengapa kecelakaan banyak menimpa sepeda motor? Ini terjadi karena banyak pengguna sepeda motor tidak memperhatikan keselamatan dalam berkendara atau safety riding. Oleh karena itu, tanggung jawab utama keselamatan di jalan raya terletak pada diri sendiri. Dengan memperhatikan kondisi kendaraan dan kesehatan badan saat mulai melakukan aktivitas menggunakan sepeda motor. Pertama ya, kita siapkan kondisi kendaraan yang baik, kondisi kendaraan yang layak digunakan, perlengkapan ya, helm, kemudian safety gear sikut, safety gear kaki, sepatu yang tertutup hingga lebih dari mata kaki. Setelah itu baru kita cek kendaraan. Cek kendaraan yang pertama adalah roda depan layak atau tidak, kemudian roda belakang layak atau tidak. Kemudian tekanan angin. Tekanan angin di roda kita pastikan bagus, tidak ada masalah. Salah satu sistem yang terdapat pada kendaraan yang menjamin keamanan dan kenyamanan dalam berkendaraan adalah sistem rem. Masing-masing jenis motor yang beredar di tanah air memiliki fungsi rem berbeda tempat. Untuk motor matic menggunakan sistem pengereman di tangan, sementara untuk motor sport menggunakan sistem pengereman terdapat di tangan dan kaki serta menggunakan sistem kopling. Ini matic, dia punya teknis pengendaliannya ada di pengereman belakang. Rem belakang ini ada di sini, ya. Rem depan karena di sini tidak ada pengeremannya, jadi ini setiap saat harus dibuat demikian. Jari-jari demikian, jari-jari demikian. Karena kekuatan jari-jari manusia ada di ini ya. Ini jari manis dan kelingking, termasuk yang sini ya. Kekuatan jari-jari manusia ada di dua jari ini. Yang ini tidak memiliki kekuatan, yang ini dari telunjuk sampai ibu jari ini tidak memiliki kekuatan. Tangan, jari manis dengan jari kelingking harus mengunci rapat. Pengereman depan hanya digunakan pada saat lurus saja, tidak boleh ada tekukan ke kiri maupun tekukan ke kanan. Ya, ini harus stangnya lurus saja. Saat belok kiri, belok kanan, ini dikendalikan oleh rem belakang. Ya, yang mengendalikan adalah rem belakang ini. Belok kiri, belok kanan dikendalikan oleh ini. Nah, rem belakang artinya tidak boleh sekedar ada. Rem belakang tetap harus pakem.
harus bisa berhenti dengan maksimal dan baik. Nah, sekarang pertanyaan yang dikirim melalui Twitter oleh @buyung di Jakarta. Pertanyaan gini ya, mobil saya tampilan depannya standar. Biar tampil lebih keren, aksesoris apa sih yang harusnya dipakai? Silakan menjawab. Ya paling kalau misalkan mau tampilan standar, kita hanya modal dengan suspension, dengan shock breaker, dengan pair, dengan ganti velg. Paling hanya itu. Dengan penampilan luar yang perlu dibenahin hanya itu saja sih. Oh jadi gitu ya, body, lampu, dan velg ya. Biasanya ada airbrush nggak sih kalau untuk standar gitu ya kita nggak perlu lah gitu, karena kan kita juga tujuannya alirannya standar, nggak perlu gitu. seperti sampai airbrush seperti itu. Sudah jelas? Puaskah jawabannya buat Buyung yang ada di Jakarta? Mudah-mudahan puas dan bermanfaat ya. Tetap saksikan Autospot hanya di TVRI Oke Punya. Oke, Sister and Brother Autospot Oke Punya, saya akan membacakan satu pertanyaan yang dikirim melalui Facebook dari Brother Anas di Ujung Pandang. Jadi gini Brother Adit pertanyaannya. Saya penonton Autospot Oke Punya, ada aksi slalom test. Bagaimana sih caranya biar bisa seperti itu? Jadi cara slalom, cara pada umumnya itu main di handbrake, gas, dan atur kopling. Jadi seperti itu, handbrake, gas, dan atur kopling. Ada cara-cara lain nggak? Cara-cara lain sih mungkin hanya main gas saja. Apabila mobil udah berputar itu hanya atur gas secara konstan aja. Secara konstan gasnya, dan harus punya keberanian dong pastinya. Itu modal utama ya nggak Brother ya? Dan buat Brother Anas yang ada di Ujung Pandang, mudah-mudahan cukup jelas pertanyaannya dan jawabannya. Tetap saksikan Autospot Oke Punya. Seru kan rangkaian informasi yang kami sajikan untuk para Brother dan Sister. Yang mempunyai keluhan silakan langsung kirim ke Twitter kami di @autospot Oke Punya atau melalui akun Facebook kami di Autospot Oke Punya. Tetap saksikan Autospot di minggu-minggu depan. Sampai jumpa, Autospot Oke Punya.